Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, yes. Oke, baik. Untuk hari ini, ya, sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Mulai Untuk hari ini, apakah ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya. Baik, alhamdulillah. Untuk hari ini kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan keadaan sehat wal afiat. Allahumma amin. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya, kita nanti akan menyanyikan lagu nasional berjudul Garuda Pancasila. Silakan kalian berdiri. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Baik, untuk selanjutnya, ya. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ya. Yang pertama, pernahkah kalian merasa kesulitan saat ingin melakukan sesuatu? Pernah. Tapi kalian merasa tidak tahu harus mulai dari mana? Ya. Pernah? Pernah. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang besar dan rumit? Dengan langkah-langkah, terus menyusun rencana. Tujuannya apa? Kita melakukan langkah-langkah, menyusun langkah-langkah, menyusun rencana. Tujuannya agar apa yang kita akan lakukan dapat selesai secara cepat dan efisien. Baik, ya. Nah, untuk hari ini kita nanti akan belajar tentang materi coding, ya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma dalam konteks masalah sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu merancang langkah-langkah penyelesaian masalah sederhana menggunakan konsep berpikir komputasional. Nah, baik, ini adalah tujuan yang nanti kita akan capai dalam pembelajaran hari ini. Nah, untuk materinya, ya, untuk hari ini mapelnya coding, materinya adalah berpikir secara komputasional. Baik, kita mulai. 1, 2, 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Ya, sudah fokus ya? Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, nanti ada tayangan video yang kaitannya materi apa itu computational thinking, atau bahasa Indonesianya adalah berpikir komputasional. Agar kita memahami apa itu berpikir komputasional, mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Semua kamu dari kamu. Hai teman kece,
Coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang mempelajari dan pernyataan komputasional di sini? Jadi, mungkin ada pertanyaan dan komentar. Iya, betul sekali. Coba buat orang yang sudah menebak benar-benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Nah, untuk selanjutnya ini ada gambar suatu masalah, yaitu gambar apa? Kamar. Kondisi kamarnya bagaimana? Berantakan. Maka agar masalah ini dapat selesai secara efektif dan efisien, maka perlu yang namanya dilakukan secara berpikir komputasional. Yang pertama, kita dekomposisikan dulu, membagi menjadi bagian-bagian kecil. Ya, misalkan yang pertama, yang mau dilakukan apa dulu? Merapikan kasur. Merapikan kasur. Terus yang kedua, Merapikan mainan. merapikan mainan. Yang ketiga, Masukkan buku ke buku. ya, merapikan buku atau memasukkan buku ke dalam rak buku. Terus selanjutnya apa lagi? Ya, memasukkan kaos kaki ke dalam lemari. Nah, itu yang namanya dekomposisi. Kemudian setelah dekomposisi ada yang namanya apa? Abstraksi. Abstraksi berarti tadi apa? Melakukan hal-hal yang penting, mengesampingkan hal-hal yang tidak penting. Kira-kira dari gambar ini, kalau kalian sedang membereskan, abstraksinya apa? Atau hal yang tidak perlu dilakukan? Membersihkan jendela. Terus mengecat tembok. Terus apa lagi? Apa lagi? Tiduran. Ya, perlu tidak? Tidak. Kita lagi beres-beres terus sambil tiduran, maka tidak akan selesai. Makan juga menghambat, tidak selesai. Jadi kita harus mengesampingkan hal-hal yang tidak penting. Kemudian adalah pengenalan pola, ya, melakukan pola atau kegiatan atau aktivitas yang sama, ya, secara berulang. Misalkan apa? Menyapu, Memasukkan mainan. memasukkan semua mainan ke dalam kotak. Terus memasukkan buku ke dalam rak buku. Membersihkan kasur, ya. Jadi adalah pengenalan pola berarti aktivitas, ya, yang ketika kita tulis di dekomposisi, tapi ditemukan aktivitas ini dilakukan secara berulang. Ya, misal memasukkan bola basket ke dalam kotak mainan, memasukkan bola sepak ke dalam kotak mainan. Nah, itu kan berulang, ya. Nah, itu yang namanya pengenalan pola. Kemudian yang terakhir ada algoritma. Algoritma ini adalah langkah-langkah yang disusun untuk menyelesaikan masalah ini. Langkah-langkahnya dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan dekomposisi yang sudah kita buat. Misalkan tadi membersihkan kasur, berarti harus langkah apa saja yang dilakukan dalam membersihkan kasur? Menata bantal, terus melipat selimut, terus apalagi memindahkan buku ke dalam rak buku. Nah, terus membersihkan tempat tidur, ya. Kalau di rumah pakai sapu yang kecil itu, ya. Ya, itu. Nah, itu adalah contoh dari algoritma. Jadi langkah-langkah
yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh lagi tadi, memasukkan semua mainan ke dalam kotak mainan. Berarti yang pertama mengambil bola basket, kemudian memasukkan ke dalam kotak, terus memasukkan mobil-mobilan, diambil, kemudian dimasukkan ke dalam kotak. Nah ini adalah contoh ya dari berpikir komputasional. Selanjutnya ada gambar apa ya ini ya? Mie. Memasak. Kira-kira ini kegiatan apa namanya? Ini ngapain sih? Mau apa? Mau masak mie, mau menyajikan mie instan. Oke. Dalam menyajikan mie instan, apakah ketika kita beli di warung terus dibuka, terus diletakkan piring terus jadi matang seperti ini? Tidak. Maka kita perlu langkah-langkah untuk menyajikan mie instan agar mie itu matang. Yang pertama, berarti dekomposisinya dulu ya, merebus air, terus memasukkan mie ke dalam penyaring itu ya Om, itu ya dekomposisinya dulu ya, kemudian menuangkan mie ke piring ya, memasukkan bumbu, kemudian menyajikan mie. Nah itu dekomposisinya. Kemudian abstraksinya apa? Sing kira-kira tidak perlu dilakukan apa dari proses ini? Apa? Apa ya? Ngobrol. Ya. Ketika buat mie ditinggal ngobrol, maka apa yang terjadi? Gosong. Ya. Terus apa lagi? Apalagi bermain, melemparkan mie ke atas ya, kan ada itu ya. Ya itu perlu tidak sebetulnya? Tidak, dan cukup seperti ini bisa. Nah itu abstraksi. Kemudian pola yang sama apa? Mengaduk mie terus memasukkan ya, itu adalah pola yang sama. Kemudian langkah-langkahnya tadi merebus mie, berarti apa saja yang harus dilakukan? Dibuka ya. Pertama kali yang dilakukan apa? Membeli. Ketika sudah membeli, membuka, terus merebus air. Nah merebus airnya apa yang belum dilakukan? Menyalakan kompor. Setelah airnya mendidih, baru minyak dimasukkan. Ketika langkah menyalakan kompor lupa, minyak akan matang tidak? Tidak. Nah itu namanya berpikir komputasional. Selanjutnya setelah matang, kemudian apa namanya? Diangkat, kemudian ditiriskan agar airnya hilang. Setelah airnya sudah hilang atau berkurang, maka selanjutnya dituangkan di atas piring. Setelah dituangkan, apa lagi? Bumbunya terlebih dahulu. Coba kalau bumbunya lupa, rasanya enak tidak? Tidak. Setelah kita tadi mempelajari materi, kemudian Pak Guru akan membagi kelompok ya. Kelompoknya sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompoknya beranggota 5 orang, 5 anak. Oke. Jadi nanti dapat Pak Guru kasih kartu masalah ya. Ada yang membuat teh, terus merapikan kelas, kemudian membuat nasi goreng. Oke.
Baik, bisa dimulai? Bisa. Oke, kalau gitu Pak Guru akan membagikan LKPD-nya. Silakan nanti dikerjakan secara bersama-sama, secara berkelompok ya. Baik, sebelum mengerjakan ya, kita simak bareng-bareng untuk LKPD-nya. Pak Guru sudah membagikan LKPD-nya berupa yang pertama ada kartu masalah ya. Kemudian yang kedua ada lembar jawab. Silakan diisi identitas kelompoknya, namanya ya. Kemudian nanti diisi ya masalahnya apa, kemudian mengapa hal ini bisa terjadi. Setelah itu baru dekomposisi masalahnya, disusun pengenalan pola, abstraksi, dan yang terakhir ada algoritma. Dari LKPD yang Pak Guru bagikan ada yang tidak dipahami? Paham ya? Oke, baik. Oke, kita mulai dengan waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Nanti kalau ada yang tidak paham boleh bertanya. Sudah selesai? Sudah. Baik. Kalau sudah selesai, silakan nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan dan disampaikan hasil diskusinya. Dibaca tulis yang keras, Rit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok ini. Yang pertama, dibaca bela pada tulis yang keras. Cara membuat bus. Terus satu orang selesaikan. Lalu siapkan gelas dan siapkan alat. Lalu siapkan blender. Oke, selanjutnya Bola yang ditemukan mengandung pas mangga. yang lain menyimak. Hal penting menyiapkan bahan, menyalakan blender, mengupas mangga. Hal yang bisa Ini gambarnya diabaikan. dikebawahkan. Ditinggal tidur, ditinggal makan, ditinggal ke pasar. Terus Algoritma mengupas mangga, mencuci mangga, lalu mangga. Siapkan blender, masukkan mangga dan tambahkan gula. Menyalakan blender, Ciko. lalu menyiapkan gelas, lalu matikan blender dan masukkan jus ke dalam gelas yang sudah disiapkan, lalu disajikan. Baik. Oke, silakan boleh duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Identifikasi masalah membuat tes. Di kelompok ini
siapkan gelas dan teh, masukkan ke dalam nyalakan kompor, rebus air. Tuangkan air mendidih, aduk tambahkan gula. Pengenalan pola, mengaduk teh, nyalakan kompor. Instruksi. Hal penting, mati air mendidih dan meriam. Hal yang bisa diabaikan, menambahkan garam, tinggal bermain. Algoritma, siapkan gula dan teh, nyalakan kompor lalu rebus air sampai mendidih, tuangkan air ke dalam gelas, tambahkan gula, aduk sampai disajikan. Oke, baik, silakan boleh duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kelompok. Jangan dengeran di meja. Identifikasi masalah membuat penjualan. Dekomposisi masalah, menyiapkan bumbu, menuangkan minyak, menyalakan kompor, masukkan bumbu ke dalam wajan, pecahkan telur, masukkan nasi, masukkan kecap, masukkan garam. Pengenalan pola, membolak balikkan nasi, peletak minyak, atau abstraksi. Hal yang bisa diabaikan, menyapu, mengobrol, menyanyi, meninggalkan masalah. Algoritma, menyiapkan bumbu sambal, bawang merah, bawang putih, garam, telur, kecap, nasi. Tuangkan minyak ke dalam wajan, menyalakan api, menuangkan bumbu, memecah masukkan nasi, kecap, garam, nanti goreng siap disajikan. Oke, silakan boleh duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, sudah presentasi semua ya. Dari masing-masing kelompok sudah menyajikan hasil diskusinya. Oke, kita mulai dari kelompok 1, kita tanggapi dulu hasilnya. Bagaimana? Dari hasil diskusi kelompok 1, apakah sudah sesuai dengan cara berpikir komputasional? Sudah. Tadi udah ada dekomposisinya, kemudian ada pengenalan pola, abstraksi, dan yang terakhir apa? Algoritma. Kemudian tadi dari kelompok 2, apakah sudah sesuai? Sudah. Tentang apa ya punya kelompok 2 tadi ya? Cara membuat teh. Sudah sesuai dengan langkah-langkah dari berpikir komputasional. Selanjutnya untuk kelompok 3 bagaimana? Apakah sudah sesuai juga? Sudah. Berpikir komputasional, cara membuat apa tadi? Nasi goreng. Baik. Sudah bagus semua untuk presentasinya. Untuk hasilnya juga sudah sesuai dengan apa itu berpikir komputasional. Baik. Selanjutnya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu sebelum kita nanti melanjutkan ke bagian berikutnya. Silakan boleh berdiri.
Oke, selesai. Silakan boleh duduk kembali. Baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya ya Pak Guru memiliki soal ya. Ini bertujuan untuk mengukur ya tingkat pemahamanmu tentang materi yang dipelajari hari ini. Baik. Nanti dikerjakan secara sendiri. Bisa Silakan mulai dikerjakan. Silakan dikerjakan, Pak Guru kasih waktu 10 menit ya. Sudah? Oke, kalau sudah selesai silakan diberikan ke ketua kelompoknya. Setelah itu baru ketua kelompoknya mengumpulkan kepada Pak Guru. Silakan. Ada yang belum? Kalau belum selesai ditunggu. Sini yang sudah. Nah, kemudian ya, kita tadi sudah belajar tentang apa? Tentang coding. Materinya apa? Berpikir komputasional. Kira-kira dari hal yang kita lakukan hari ini ya, dalam pembelajaran hari ini, apakah kalian merasa senang? Senang. Bagian apa yang membuat kalian senang? Materinya, breakingnya ya. Materinya bagian apa? Ya, membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Ternyata kita setiap hari sudah melakukan yang namanya coding. Hanya saja kita tidak mengetahuinya atau belum mengetahui. Ya, ketika membuat teh, membuat mie instan, itu ternyata kita melakukan yang namanya coding melalui berpikir komputasional. Baik, ya. Berarti untuk coding atau berpikir komputasional tadi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada dekomposisi. Di dekomposisi ngapain sih ini? Ya, memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil atau hal-hal kecil. Kemudian ya, pengenalan pola. Pengenalan pola ya, apa? Melakukan kegiatan secara berulang. Setelah itu ada abstraksi. Abstraksi berarti apa? Tidak melakukan hal yang tidak diperlukan atau tidak penting. Ya Mas Osil ya. Ya, kemudian algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah yang dilakukan ya dari dekomposisi. Oke, begitu ya. Baik. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Mas Denny sudah paham? Sudah. Baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, ya, kita akan menyanyikan lagu daerah yang berjudul Padang Bola. Oke, silakan berdiri sambil tepuk ya, sambil nyanyi sambil tepuk.
kita sudah sampai akhir pembelajaran pada hari ini ya. Pak Guru sangat senang sekali kalian merasa senang ya belajar untuk materi hari ini. Baik, untuk sebelum kita akhiri, sebelum berdoa, Pak Guru sampaikan untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang masih dengan berpikir komputasional tapi menggunakan komputer dan internet atau istilahnya adalah blog. Oke, begitu. Silakan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan karena mau berdoa posisi duduknya, posisi tangannya ya, sikap duduknya dibenarkan. Tidak ada yang main sendiri ya. Kita fokus untuk berdoa. Baik, silakan untuk ketua kelas disiapkan. Nanti pulangnya hati-hati sampai rumah, sampaikan salam kepada orang tua. Kemudian untuk pembelajaran hari ini jangan lupa di rumah nanti diulangi agar tidak lupa. Bisa dilaksanakan? Bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.